warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja multilayer perceptron, salah satu model yang paling dasar dalam machine learning untuk menyelesaikan masalah XOR. Nah, di sini kita akan langsung mensimulasikannya di Microsoft Excel supaya kita bisa melihat angka-angkanya satu persatu. Baik, pertama-tama di bagian atas ini ada tulisan learning rate sama dengan 0,1. Nah, ini adalah seberapa besar langkah perseptron kita dalam memperbarui bobotnya setiap kali dia salah. Kalau nilainya kecil seperti 0,1, dia belajar pelan-pelan tetapi lebih stabil. Kemudian di sini ada logika XOR. Nah, XOR ini adalah singkatan dari exclusive OR yang aturannya sederhana, yaitu outputnya 1 kalau kedua inputnya berbeda, dan kalau 0 kalau kedua inputnya sama. Jadi 1 XOR 1 sama dengan 0, 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 1 sama dengan 1, dan 0 XOR 0 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ini adalah aturan step function perseptron kita. Nah, jika sigma lebih dari 0, outputnya 1. Kalau sigma kurang dari atau sama dengan 0, maka outputnya 0. Sesederhana itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 11 kolom yang perlu kita pahami. Nah, di sini yang pertama ada epoch, ini adalah putaran training. Satu epoch berarti perseptron sudah melihat keempat data XOR satu kali. Kemudian ada X1 dan X2, ini adalah input, dua angka yaitu ada 0 dan 1. Kemudian Y ini adalah jawaban yang benar yang ingin kita pelajari di perseptron. Kemudian B-nya adalah bias, bobot untuk input konstan, nilainya ikut diperbarui setiap epoch. Nah, kemudian ada W1 dan W2, ini adalah bobot untuk input X1 dan X2. Kemudian ada sigma, hasil perkalian B tambah W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Ini adalah jumlah sinyal yang masuk ke perseptron. Nah, kemudian untuk O-nya ini adalah output perseptron setelah melewati step function. Kemudian di sini ada error, selisih antara Y dan output. Kalau 0 berarti prediksinya benar. Kemudian di sini ada MSE atau mean square error. Ini adalah rata-rata quadrant error dalam satu epoch. Ini muncul di baris terakhir di tiap epoch. Nah, kemudian di sini ada epoch 1. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke simulasi. Ini adalah epoch 1. Data pertama kita adalah X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan bobot awalnya. Bobot B sama dengan 0, W1 sama dengan 3, W2 sama dengan 2. Karena ini hanya awal yang dipilih, tidak ada aturan khusus. Lalu kita akan menghitung sigma-nya. Nah, untuk menghitung sigma ini berarti 0 tambah 3x1 kali 1 tambah 2 kali 1 hasilnya 5. Karena hasilnya 5 yang lebih besar dari 0, maka outputnya sama dengan 1. Tapi target Y kita adalah 0, jadi ada yang error. Errornya Y dikurang output sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Karena ada error, perseptron harus memperbarui bobotnya menggunakan rumus delta. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lanjut untuk sisa data pada epoch 1. Nah, ini. Nah, di sini kita dengan bobot yang sudah diperbarui, yaitu B-nya sama dengan min 0,1. Nah, di sini W1-nya 2,9 dan W2-nya 1,9. Nah, perseptron akan melanjutkan ke data berikutnya. Kemudian data kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 1.
Nah, errornya sama dengan 0 dan bobot tidak berubah. Untuk data ketiga, seperti ini. Data keempat dan seterusnya. Nah, di akhir epoch 1 ini, kita hitung MSE-nya dan hanya satu data yang salah dari 4 data, yaitu errornya min 1, maka MSE-nya di sini adalah 0,25. Kemudian selanjutnya, di sini kita melihat dari epoch 2 sampai 9. Nah, di sini kalau kita lihat dari epoch 1 sampai 9, polanya mirip. Setiap epoch hanya data pertamanya 1,1 yang selalu salah, sementara 3 antara lainnya benar. MSE tetap 0,25, yaitu bobot terus perlahan turun. Nah, kemudian di sini pada epoch ke-10 masalah mulai muncul. Nah, di sini pada epoch ke-10 MSE-nya di sini pada epoch 10 MSE-nya naik menjadi 0,5, yang artinya sekarang ada 2 data yang salah per epoch. Perseptron mulai kesulitan. Nah, di sini kemudian pada bagian epoch 21 sampai dengan 47 di sini dia nilainya turun antara 0,5 dan 0,75. Ini namanya adalah osilasi. Perseptron mencoba memperbaiki satu data tapi malah merusak data lain. Nah, kemudian pada bagian epoch selanjutnya 48 sampai 65 ini terlihat MSE-nya menjadi 1 atau 1,0 dan tidak ada yang berubah. Ini artinya semua 4 data salah pada setiap epoch. Nah, kemudian di sini dia bobot akhirnya adalah 0,1. Nah, perseptron sudah tidak bisa belajar lagi. Nah, dia di sini stuck pada posisi yang salah. Nah, kemudian di sini karena semuanya salah, artinya ini adalah bukti bahwa single perseptron tidak bisa menyelesaikan XOR. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada simulasi Excel ini. Artinya perseptron ini hanya bisa membuat batas keputusan linear 1 garis. Untuk XOR kita butuh setidaknya 2 garis, yang berarti kita butuh lebih dari 1 layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang mencoba untuk memecahkan masalah klasik dalam dunia neural network, yaitu masalah XOR. Nah, program ini ditulis menggunakan Python dengan library keras. Nah, kemudian yang pertama-tama di sini kita melihat tabel logika XOR yang ada di kode ini. Seperti ini, X1-nya ada 4 data, X2-nya ada 4 data. Kemudian XOR ini adalah kalau kedua inputnya sama, maka hasilnya adalah 0. Jika inputnya berbeda, maka hasilnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian lanjut di sini kita masuk ke kode yang pertama. Di sini ada yang pertama kita harus mengimport library dan membuat model. Nah, yang kemudian kedua kita membuat model sekuensial. Sekuensial ini artinya lapisan-lapisannya disusun berurutan dari atas ke bawah. Di sini hanya ada 1 layer dense dengan unit sama dengan 1, yang artinya hanya ada 1 neuron output, dan input shape-nya 2, artinya menerima 2 input sesuai dengan X1 dan X2 pada tabel XOR. Nah, yang ketiga, sebelum kita compile model, di sini ibaratnya kita menyiapkan model sebelum dilatih. Nah, kemudian untuk baris selanjutnya di sini ada optimizer. Ini kita pakai stochastic gradient descent ini untuk mengupdate bobot. Nah, loss-nya adalah loss mean square error. Ini adalah cara untuk mengukur seberapa jauh prediksi dari jawaban benar. Nah, kemudian untuk metriknya itu adalah kita akan memantau akurasi selama training. Kemudian lanjut di sini ada sebuah kelas khusus yang namanya loss history. Nah, ini adalah kelas callback yang fungsinya dipanggil secara otomatis selama proses training berlangsung. Nah, di sini menggunakan 2 metode, ada on training begin, yaitu dipanggil di awal training,
yang tugasnya adalah menginisialisasi dua list kosong, loss, dan akurasi untuk menyimpan data. Kemudian ada on batch end, dipanggil setiap selesai satu batch. Tugasnya merekam nilai loss dan akurasi ke dalam list tadi. Nah, kemudian selanjutnya, di sini kita ada persiapan data. Di sini kita akan menyiapkan data latihnya. Nah, di sini XS adalah input berupa 4 pasangan kombinasi biner yang mewakili keempat baris tabel XOR. YS adalah tabel atau target, yaitu hasil yang benar untuk setiap kombinasi input. Jadi, baris pertama input 11 harusnya outputnya 0 dan seterusnya sesuai tabel XOR. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah proses training atau melatih model. Nah, ini kita membuat objek story dari kelas loss history yang tadi yang sudah kita buat, kemudian kita akan panggil model fit untuk melatih model. Nah, parameter yang digunakan adalah XS dan YS, epochnya 500, di mana model akan belajar sebanyak 500 kali putaran seluruh data. Kemudian ada callback. Ini kita pasang callback dari tadi agar loss dan akurasi terekam. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah proses melatih datanya sampai dengan 500 epoch. Nah, selanjutnya di sini ada model predik. Setelah training selesai, kita akan melakukan prediksi. Nah, hasilnya adalah ini. Semua prediksi nilainya sangat dekat dengan 0,5, yang artinya model benar-benar tidak tahu harus prediksi 0 atau 1. Kemudian selanjutnya di sini ada visualisasi loss. Nah, di sini kita akan mengambil nilai loss yang sudah direkam tadi dari grafik objek history loss, lalu kita plot dalam bentuk grafik garis. Pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa loss memang turun secara konsisten dari awal. Ini adalah tanda bahwa optimizer SGD ini bekerja, tapi penurunannya sangat lambat dan berhenti di nilai yang masih tinggi, yaitu 0,25. Bukan mendekati 0, ini konfirmasi visual bahwa model tidak konvergen ke solusi yang optimal. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita ada plot grafik akurasi. Berbeda dari loss yang turun-mulus, grafik akurasi terlihat di sini grafiknya turun. Nah, kemudian kesimpulannya dari program ini berhasil membangun dan melatih sebuah neural network sederhana menggunakan keras untuk mencoba mempelajari fungsi XOR. Kemudian demikian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum.